Pemirsa Elit Tipikor NHICW Channel TV, dimanapun saat ini Anda berada, kita berjumpa kembali dalam program berita monitoring hukum dan publik. Kejaksaan Agung Republik Indonesia menjawab tudingan publik adanya politisasi dalam penetapan Thomas Trikasi Lembong dalam kasus dugaan korupsi impor gula. Dirdik Jampitsus Kejagung Abdul Kohar menegaskan bahwa penetapan seseorang menjadi tersangka tak harus karena menerima duit korupsi. Kohar membeberkan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Menurutnya dalam dua pasal itu terurai bahwa korupsi tidak hanya soal memperkaya diri sendiri. Artinya menurut pasal itu seseorang tidak harus mendapatkan keuntungan ketika memenuhi unsur bahwa dia salah satunya menguntungkan orang lain atau korporasi akibat perbuatan melawan hukum, akibat perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang ada padanya. Karena jabatannya, dia bisa diminta pertanggungjawaban pidana. Terus melakukan pendalaman, terus melakukan penghimpunan terhadap bukti-bukti agar membuat terang tindak pidana ini dan menemukan tersangkanya. Dan dalam perkara ini setidaknya ada 90 orang saksi yang sudah diperiksa. Oleh karenanya, bagaimana perkembangannya? Kita simak bersama. Direktur Penyidikan akan memberikan penjelasan terkait substansinya. Untuk itu kami persilakan kepada Pak Direktur Penyidikan. Terima kasih Pak Direktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam bagi kita semua yang saya hormati, teman-teman dari media massa yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Saya ingin menyampaikan tentang perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia tahun 2015 sampai dengan 2000. Surat Perintah Penyidikan nomor 53 tanggal 3 Oktober 2023. Adapun kasus tersebut adalah sebagai berikut, bahwa pada tahun 2015 berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian, tepatnya telah dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2015, telah disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula sehingga tidak perlu atau tidak membutuhkan impor gula. Akan tetapi pada tahun yang sama, yaitu tahun 2015 tersebut, Menteri Perdagangan yaitu Saudara TTN memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP, yang kemudian gula kristal mentah tersebut diolah menjadi gula kristal putih atau GKP. Sesuai dengan keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian nomor 527 tahun 2004, yang diperbolehkan impor gula kristal putih adalah BUMN. Tetapi berdasarkan persetujuan impor yang telah dikeluarkan oleh tersangka TTL, impor gula tersebut dilakukan oleh PT AP, dan impor gula kristal mentah tersebut tidak melalui rapat koordinasi atau rakor dengan instansi terkait serta tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian guna mengetahui kebutuhan real gula di dalam negeri. Kemudian pada tanggal 28 Desember 2015 dilakukanlah
rapat koordinasi di bidang perekonomian yang dihadiri oleh kementerian di bawah Menko Perekonomian, yang salah satu pembahasannya bahwa Indonesia pada tahun 2016 kekurangan gula kristal putih sebanyak 200.000 ton. Dalam rangka stabilisasi harga gula dan pemenuhan stok gula nasional. Pada bulan November sampai dengan Desember 2015, tersangka CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI, Perusahaan Perdagangan Indonesia, memerintahkan staf senior manajer bahan pokok PT PPI atas nama P untuk melakukan pertemuan dengan 8 perusahaan swasta yang bergerak di bidang gula, padahal dalam rangka pemenuhan stok dan stabilisasi harga seharusnya diimpor adalah gula kristal putih secara langsung, dan yang dapat melakukan impor tersebut hanya BUMN. Bahwa ke-8 perusahaan swasta yang mengelola gula kristal mentah menjadi gula kristal putih, sebenarnya izin industrinya adalah produsen gula kristal rafinasi yang diperuntukkan untuk industri makanan, minuman, dan farmasi. Setelah ke-8 perusahaan tersebut mengimpor dan mengelola gula kristal mentah menjadi gula kristal putih, selanjutnya PT PPI seolah-olah membeli gula tersebut, padahal senyatanya gula tersebut dijual oleh perusahaan swasta, yaitu 8 perusahaan tersebut, ke pasaran atau ke masyarakat melalui distributor yang terafiliasi dengannya dengan harga 16.000 per kilogram, yaitu harga yang lebih tinggi dari HIT saat itu 13.000, dan tidak dilakukan operasi pasar. Bahwa dari pengadaan dan penjualan GKM yang telah diolah menjadi gula kristal putih tersebut, PT PPI mendapatkan fee dari 8 perusahaan yang mengimpor dan mengelola gula tadi sebesar Rp105 per kilogram. Bahwa kerugian negara akibat perbuatan importasi gula yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, negara dirugikan sebesar kurang lebih Rp400 miliar. Bahwa selanjutnya pada hari ini Selasa 29 Oktober 2024, penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia menetapkan status saksi terhadap 2 orang menjadi tersangka karena telah memenuhi alat bukti bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi. Adapun kedua tersangka tersebut adalah 1. TTL selaku Menteri Perdagangan periode 2015 sampai dengan 2016 berdasarkan surat penetapan tersangka nomor tab garis datar 60 garis miring F.2 garis miring FD.2 garis miring 10 garis miring 2024 tanggal 29 Oktober 2024. Yang kedua,
tersangka atas nama CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis pada PT PPI periode 2015-2016 berdasarkan surat perintah penetapan tersangka nomor tak garis datar 61 garis miring F.2 garis miring FD.2 garis miring 10 garis miring 2024 tanggal 29 Oktober 2024. Saat ini Kejagung menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi dalam impor gula pada tahun 2015 hingga 2016. Keduanya adalah Thomas Trikasi Lembong atau Tom Lembong selaku Menteri Perdagangan 2015 hingga 2016 dan Charles Sitorus selaku mantan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PT PPPI. Berdasarkan aturan yang diteken Tom Lembong sendiri saat menjadi Menak, hanya BUMN yang diizinkan melakukan impor GKP atau gula kristal putih. Itu pun harus sesuai kebutuhan dalam negeri yang disepakati dalam rapat koordinasi antar kementerian serta dalam rangka mengendalikan ketersediaan dan kestabilan harga GKP. Namun menurut jaksa, Tom Lembong malah memberikan izin ke perusahaan-perusahaan swasta untuk mengimpor GKM yang kemudian diolah menjadi GKP. Setelah perusahaan swasta itu mengolah GKM menjadi GKP, PT PPI seolah-olah membelinya. Padahal yang terjadi menurut jaksa, GKP itu dijual langsung oleh perusahaan-perusahaan swasta itu ke masyarakat melalui distributor dengan angka 3.000 lebih tinggi dari harga eceran tertinggi atau HET.